Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Nah, jadi pada hari ini anak-anak akan kembali belajar bersama Ibu Nurul. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai tema 2, subtema 3, pembelajaran keempat ya. Nah, silahkan anak-anak buka bukunya dan siapkan ya. Kita mulai ya. Nah, jadi pemanfaatan tumbuhan dan hewan. Nah, untuk tumbuhan dan hewan ini ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, manfaat tumbuhan bagi kita yaitu yang pertama sebagai bahan pangan dan bahan obat-obatan. Nah, kemudian manfaat hewan bagi kehidupan sehari-hari yang pertama itu sebagai penghasil bahan pangan dan yang kedua sebagai bahan sandang. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada bacaan, Tuhan menganugerahkan kita beragam tanaman dan hewan agar kita bisa memanfaatkannya. Namun, pemanfaatan tumbuhan dan hewan tidak diiringi oleh sikap yang bijak sehingga banyak terjadinya ketidakseimbangan. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita perlu bersatu melestarikan hewan dan tumbuhan agar manusia dapat hidup sejahtera. Pilihlah satu tumbuhan atau hewan yang menurutmu perlu dilestarikan. Kemudian, anak-anak bisa membuat poster untuk mengajak seluruh warga sekolah agar tergerak hatinya untuk melestarikan tumbuhan atau hewan. Nah, kamu bisa mempelajari poster di samping ini. Nah, di sini terdapat poster tentang bumi dengan menanam pohon untuk masa depan kita. Nah, di sini pada poster ini mengajak kita untuk menanam pohon ya anak-anak supaya masa depan kita itu baik, supaya tidak ada pemanasan global di bumi kita ini. Nah, postermu harus memuat satu jenis tumbuhan atau hewan dengan habitat dan manfaatnya. Nah, dan jangan lupa kalimat ajakan serta gambar yang menarik dan jelas. Contohnya seperti gambar di samping. Nah, kemudian apa itu poster? Di sini terdapat juga contoh poster dan nanti kita akan pelajari ya apa maksud dari poster itu. Nah, jadi poster adalah suatu desain grafis yang di dalamnya terdapat gambar dan kata-kata pada kertas yang berukuran besar. Isinya memuat tentang informasi dan ditempel di tempat-tempat umum agar dapat dilihat atau dibaca banyak orang. Kemudian poster sifatnya untuk mencari perhatian banyak orang. Poster juga bisa menjadi sarana untuk mempromosikan produk, jasa, kegiatan, maupun seputar pendidikan dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dinamakan poster. Nah, poster ini anak-anak bertujuan untuk memberikan informasi, mengajak dan menghimbau banyak orang kemudian untuk melakukan sesuatu seperti apa yang digambarkan atau dituliskan jadi ciri-ciri pada kalimat poster tanya tersebut. yang pertama menggunakan kata tanya yang dikenal dengan rumus adik simbol. Nah, ciri-ciri poster. Nah, di sini yang pertama merupakan karya seni yang memadukan antara unsur gambar dan kata-kata yang dibuat pada kertas berukuran besar supaya lebih mudah dibaca orang banyak. Selalu diawali Kemudian yang kedua, biasanya poster mengandung unsur-unsur warna yang mencolok. Ciri-ciri kalimat tanya, Tujuannya kemudian supaya dapat menarik kalimat tanya. perhatian. Yang Kalimat ketiga, tanya poster apa berisikan untuk hal yang kalimat-kalimat yang terjadi, cukup penggunaan singkat, kalimat siapa jelas, untuk dan mudah mengetahui dimengerti tokoh, oleh pembaca. penggunaan kalimat tanya kapan untuk mengetahui Kemudian, waktu, kemudian ini di mana ciri-ciri untuk poster yang mengetahui ketiga, tempat, poster mengapa menggunakan kalimat untuk yang mengetahui singkat sebab atau agar alasan, pembaca dapat kemudian mengerti bagaimana untuk isi dari poster mengetahui tersebut. Kemudian proses yang atau ketiga, yang bagaimana keempat, proses poster itu bisa biasanya terjadi. selalu Nah, mengandung itulah unsur penggunaan gambar yang kalimat menarik tanya. agar membuat banyak orang penasaran untuk Persatuan melihat dan dapat membaca membawa informasi kebaikan, yang ada di begitu pula dalamnya. dalam belajar. Kemudian yang Kamu terakhir, akan biasanya bekerja poster sama dipasang dengan di tempat temanmu yang agar strategis supaya tulisanmu dapat dapat diketahui lebih oleh baik. banyak orang. Kemudian syarat-syarat poster. Yang pertama, dibuat semenarik mungkin supaya menarik perhatian banyak orang. Yang kedua, poster harus ditempelkan atau dipajang di tempat-tempat yang ramai. 3. Bahan-bahan untuk membuat poster harus yang memiliki kualitas yang baik supaya tidak cepat rusak. 4. Bahasa atau kalimat yang digunakan harus mudah dipahami oleh banyak orang.
Yang kelima, kalimat pada poster harus singkat, jelas, dan padat. Serta yang keenam, mengkombinasikan antara gambar yang menarik dengan tulisan. Nah, inilah syarat-syarat pembuatan poster. Jadi anak-anak bisa membuat poster dengan menggunakan berdasarkan syarat-syarat, ciri-cirinya. Nah, di sini ada contoh dari poster. Bisa dilihat. Kemudian di sini ada teks, bisa kita lihat. Sangsaka merah putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Warna merah putih memiliki makna. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya sangat penting dan saling melengkapi. Nah, gambar bendera merah putih bisa dilihat pada gambar di sini. Nah, kemudian bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno. Pada tahun 1944, bahan bendera terbuat dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm x 200 cm. Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968. Bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun. Nah, jadi bendera merah putih ini hanya dikibarkan pada saat 17 Agustus dan upacara bendera di setiap hari Senin. Nah, di sini kita lihat terdapat mesin jahit Ibu Fatmawati yang digunakan untuk menjahit bendera pusaka merah putih. Karena usianya sudah tua, sangsaka merah putih terakhir kali berkibar pada tahun 1969. Bendera disimpan di Museum Nasional. Pemerintah kemudian membuat bendera duplikat dengan ukuran 300 cm x 200 cm. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping, yaitu Museum Nasional tempat tersimpannya bendera sangsaka merah putih. Setelah membaca teks di atas, lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat yang efektif. Ini bisa dilihat contoh peta pikirannya. Kemudian, anak-anak bisa melengkapi peta pikiran tersebut dengan menggunakan kalimat yang efektif. Contohnya seperti kata tanya apa. Nah, di sini kita bisa mencari jawabannya pada teks sangsaka merah putih tadi, yaitu sangsaka merah putih menjadi sebutan bendera Indonesia. Contoh pertanyaannya apa? Sebutan dari sangsaka merah putih.